Dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya tuh udah nggak percaya sama Ustadz, bahkan saya tuh sudah berpikir untuk murtad. Seperti itu. Akhirnya saya buka celana, tadinya nggak mau, kalau namanya cek fisik, gitu kan ya, termasuk, mohon maaf, alat kelaminnya itu dipegang. Itu ada kalimat bahwa, Syekh kenapa demikian? Ya kan? Lalu si Syekh itu mengatakan, nggak apa-apa kok, Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali pun melakukan hal yang seperti ini. Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Syekh Ahmad Al-Misri sebagai tindak pelecehan seksual perilaku menyimpang terhadap sejumlah santri di Bareskrim Polri pada Kamis 12 Maret 2026 lalu. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO dalam gelar perkara pada Rabu 22 April 2026. Disebutkan bahwa jumlah korban lebih dari satu yang berasal dari berbagai daerah. Perwakilan korban Habib Mahdi mengungkapkan kronologi awal tindak dugaan asusila yang dilakukan Syekh Ahmad. Modus yang digunakan SAM bermula dari minta ditemani hingga dijanjikan sekolah ke Mesir menjadi hafiz Quran. Korban yang masih berusia 15 tahun lalu disuruh menanggalkan pakaian dengan alasan cek fisik apakah memiliki tato. Diceritakan Mahdi dalam video yang diterimanya, korban sempat mempertanyakan tindakan asusila Misri. Namun Misri diduga memberikan penjelasan yang tidak benar dengan mengaitkan perbuatan itu dengan Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Mahdi mengungkapkan seluruh kliennya mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam akibat kejadian tersebut. Bahkan Mahdi mengungkap karena trauma tersebut, salah satu korban yang ditemuinya mengaku membenci Ustadz hingga ingin pindah agama atau murtad. Di sisi lain, Ahmad Al-Misri telah membantah semua tudingan tersebut melalui video klarifikasinya. Ia mengaku memiliki bukti yang mendukung pernyataannya dan itu sudah diberikan kepada Bareskrim. Ia saat ini belum ditahan dan diketahui masih ada di Mesir. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Malam itu keisengan saya buka, ada satu video yang singkat, yang kurang lebih durasinya 9 detik. Itu ada kalimat bahwa, Syekh kenapa demikian? Ya kan? Lalu si Syekh itu mengatakan, nggak apa-apa kok, Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali pun melakukan hal yang seperti ini. Gitu. Pertanyaan dari korban. Ya. Lalu saya pengen tahu ini apa yang Nabi Muhammad lakukan sama Sayyidina Ali. Gitu kan. Saya cari video yang berkaitan dengan orang tersebut. Ada muka yang sama, dengan baju yang sama, saya buka, saya dengerin dari awal sampai akhir. Loh, ini apa ini kok gitu? Kok homoseksual? Kok pelecehan yang di luar nalar saya juga, lelaki sama lelaki seperti itu. Dan dilakukan kepada santri. Nah, saya baca kronologis. Yang akhirnya jam 11 malam, saya di grup saya katakan, saya sudah mendengar semua, saya sudah membaca, daripada kronologisnya, saya mohon bisa segera ditemukan saya dengan para korban. Akhirnya kita sepakat hari Minggu, ya. Hari Minggu tanggal 17 November 2025, kita ketemu di rumahnya Ustadz Abi Maki di Depok, kurang lebih jam 9 malam. Nah, alhamdulillah saya batalin semua acara saya. Saya punya acara di Sukabumi, di pesantren saya sendiri, saya batalin. Alhamdulillah jam 9 kurang 2 menit saya sampai di lokasi tersebut. Yang akhirnya kita berkumpul di situ ada Pak Ian, orang yang pertama datang. Saya dengan Habib Abdurrahman Habsyi kebetulan datang bersama. Lalu datang lagi Ustadz Azhari, kemudian ada Ustadz Yusuf Mansur. Mereka semua memberikan klarifikasi sama saya kejadian tahun 2021. Bahwa terjadinya pertemuan di rumah Kiai Khalil Nafis di kawasan Depok. Mungkin Kiai Khalil Nafis dikenal juga sebagai wakil ketua MUI yang saat itu dan saat ini juga menjabat sebagai wakil ketua MUI. Kebetulan sahabat saya juga, teman saya juga, saya kenal juga udah lama dengan beliau. Kebetulan sama-sama di NU juga sama saya. Akhirnya saya bilang, saya mau komunikasi sama Kiai Khalil Nafis. Saat itu nggak kejadian. Saya nggak pernah komunikasi sama Kiai Khalil Nafis sama sekali. Ya udah, saya bilang, mana korbannya? Itu dia, Bib. Ini permasalahan baru. Korban yang satu masih ada di Mesir. Saya bilang, kalau begitu jangan ada yang di blow up. Kenapa? Karena saya tahu sepak terjang orang-orang itu kalau homoseksual biasanya ancamannya itu bahaya.
tolong kita amanin dulu ini anak. Malam itu juga saya hubungi ke Kemenlu dan malam itu juga saya hubungi ke Komisi 1 untuk memberikan pengamanan kepada si anak ini yang ada di Mesir, yang masih ada di Mesir dan di bawah umur anaknya. Setengah jam kemudian saya dijawab, ditelepon oleh KBRI. Habib, saya dari KBRI begini, saya minta nomor telepon si korban. Gitu. Setelah dikasih si korban itu nomor teleponnya, langsung dia reaksi, ditemuin si anak, diawasi selama anak tersebut kembali ke Indonesia, untuk kembali ke Indonesia dan sebagainya. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Nah, korban-korban yang lain ini kita nggak tahu posisinya di mana. Akhirnya kita mencoba, kita cari. Akhirnya Ustadz Abi Maki menghubungi Rumah Teduh yang memiliki data tentang anak-anak tersebut, memiliki nomor telepon dan sebagainya, dan pernah juga dibina di Rumah Teduh. Dibilang ada satu di Bandung. Jadi korban tersebut sudah mencar nih posisinya. Satu di Bandung. Ya udah, saya mau ketemulah pada hari Selasa, itu tanggal 19 kalau nggak salah, hari Selasa. Nah, setelah saya ketemu hari Selasa pada tanggal 19 dengan korban, itu nggak gampang gitu. Jadi mohon maaf teman-teman semua, siapapun yang mendengar ini, netizen atau siapapun, ini nggak gampang. Untuk meyakinin si korban ini nggak gampang, perlu jam, perlu waktu, perlu benar-benar satu hal yang korban ini mengalami trauma yang sangat mendalam. Ya, begitu dia ngelihat saya pun, dia sudah nggak respect sama saya. Dia bilang, Anda Ustadz? Iya, saya nggak respect sama Anda. Saya nggak respect sama Anda. Udah nggak usah ngebahas masalah apapun. Itu kita ngeyakinin itu bukan 1 jam, 2 jam, 5 jam saya yakini. Ya, alhamdulillah ternyata si korban ini mau bercerita. Sampai tengah malam dia baru, saya tanya sama dia, kalau seandainya kasus ini saya naikin kira-kira bagaimana? Saya akan dampingin. Saya punya anak kebetulan juga pengacara, ya kan? Ada 2 anak saya pengacara, alhamdulillah. Saya akan dampingin Anda. Nah, saat itu saya masih blank, tapi saya punya poin satu. Antara si video dengan korban ini itu tidak saling kenal. Korban yang tadi di video sama korban yang ini tidak kenal. Yang lokasinya juga berbeda, wilayahnya berbeda, zamannya juga berbeda. Jadi 2 orang ini tidak saling kenal. Lalu saya tanya, apa kok sampai Anda mau melakukan seperti itu? Pertama, kejadiannya itu di Purbalingga. Di Purbalingga si korban ini berusia 15 tahun. Ya, saat itu si Syekh Ahmad Misri ini sedang dakwah di sana. Kebetulan si bertamu ke rumah ke pondok pesantren pamannya si korban. Ya, sebagai tamu minta ditemenin. Setelah ditemenin, ngobrol-ngobrol, mau nggak saya berangkatin ke Mesir untuk menjadi hafiz Al-Quran. Nanti kalau ke sana memiliki sanad. Sanad itu kalau orang-orang hafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Kayak orang hadis juga kalau sanad juga sangat luar biasa. Otomatis dia mau. Iming-imingnya agama ya? Agama. Iming-imingnya agama. Yang akhirnya dibilang, oke, setelah ngobrol pas ke semua, kamu bener mau? Yakin kamu mau? Yakin. Ya udah, saya cek fisik. Cek fisik gitu kan. Namanya anak umur 15 tahun, nggak pernah ke luar negeri, nggak tahu luar negeri, suruh dicek fisik. Apa cek fisiknya? Kayak dokter. Buka baju begini, lihat mau ada tatonya nggak, ada cacat nggak, dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya suruh buka celana, tadinya nggak mau kalau namanya cek fisik, gitu kan ya. Termasuk, mohon maaf, alat kelaminnya itu dipegang. Ya, alat kelaminnya dipegang dan sebagainya. Ya udah. Nah, kejadian kedua. Tapi diberangkatin nggak? Diberangkatin. Yang korban yang dicek fisik itu? Iya, diberangkatin. Karena janjinya tadi. Karena janjinya. Nah, kejadian keduanya itu waktu di Jakarta. Ya, di Jakarta di rumahnya si Ahmad Misri ini itu juga dilakukan. Korban yang sama, tapi di lumut bibirnya, ya kan, supaya ntar fasih katanya, ya gitu, ya gitulah, ya supaya fasih nanti. Dan ini adalah kalau orang Arab ya, saya belajar di Arab gitu. Ya. Saya tahun 79 di Arab. 86 saya baru pulang, gitu kan, nggak pernah dilumut begitu sama guru saya kan gitu. Nah, ini dilumut seperti itu. Nah, supaya gimana lah
Baik. sayang, perhatian. Berangkatlah si anak ini ke Mesir dan sebagainya. Lalu hari keduanya, tanggal 20-nya itu saya ketemu sama korban yang B. Korban B ini di Bogor. Saya ketemu dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya tuh udah nggak percaya sama Ustadz, bahkan saya tuh sudah berpikir untuk murtad, gitu kan. Cuman karena dia marah-marah, saya tanggepin dulu. Emosi seseorang tuh wajar bagi saya, ya. Dan ini saya pendem semua. Saya pendem sampai saya tanyain kejadian yang sama dengan si Sam itu. Lalu korban ketiga yang tidak saling kenal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 korban di satu wilayah, yang satu yang sama, saya ambil keterangannya masing-masing apa yang dilakukan sama si Sam kepada dia, tapi pernyataannya saya ambil sebagai satu orang saksi. Gitu. Yang lainnya semua saling nggak ada yang kenal. Nah ketika nggak ada yang kenal, korban yang di Mesir kita pulangin. Iming-imingnya semuanya sama. Sama. Dan semua korbannya dijanjikan ke Mesir. Dijanjikan ke Mesir, ya. Dan semuanya santri. Semuanya santri, ya. Semuanya santri. Dan ada 3 orang kabur, ya. 3 orang kabur, yang 2 orang itu sudah di negara lain. Baik. Alhamdulillah sudah di negara lain, dan dia juga kita monitor terus sampai sekarang. Walaupun mungkin teman-teman Ustadz tuh nggak ada yang tahu itu korban yang 2 orang itu siapa gitu kan. Ada lagi korban yang satu lagi di Jogja, ya kan, yang di Jogja ini masih mendapatkan teror dari si Sam sampai hari ini. Bahkan dari orang-orangnya Sam masih mendapatkan teror seperti itu, korban yang di Jogja ini. Nah selanjutnya kita pikir nih berjalan, otomatis kan saya tarik kesaksian, baik itu dari orang-orang yang ustadz-ustadz yang hadir pada tanggal 11 April 2021. Saya ambil semua kesaksiannya, termasuk juga kemarin kita sebut namanya Ustazah Oki, ya. Karena Ustazah Oki itu kan sekarang lagi ngambil S3 di luar negeri, otomatis kan BAP-nya dia kan menunggu waktunya dia bisa kapan pulang ke Indonesia, karena dia sebagai saksi, bukan sebagai terlapor, seperti itu. Ustazah Oki jadi saksi. Jadi saksi. Kenapa? Karena kasus yang Mesir dia ngungkap. Kasus yang di Mesir ini kejadiannya pada minggu terakhir bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September, artinya 14 hari. Selama 14 hari ini kejadian itu 11 hari berturut-turut. Di tahun 2025. Ya, di tahun 2025. Awalnya terungkap sama Ustazah Oki itu gimana? Nah, terungkap sama Ustazah Oki, kebetulan kakaknya korban itu mendapatkan beasiswa dari Ustazah Oki, ya. Dan diperbantukan di sekolahannya Ustazah Oki. Nah si kakaknya ini tidak bisa komunikasi langsung sama Ustazah Oki, minta tolong sama orang lainnya ini minta izin kepada Ustazah Oki untuk memberikan nomornya Ustazah Oki kepada si kakak ini komunikasi sama Ustazah Oki, yang akhirnya Ustazah Oki menanyakan peristiwa itu kepada si korban. Walaupun si korban saat itu tidak mengungkap 100%, tapi bahwa adanya pelecehan itu terungkap. Jadi Ustazah Oki langsung ketemu sama korban? Langsung ketemu sama korban. Bukan lewat kakaknya tadi? Bukan lewat kakaknya. Baik. Nah, setelah dia pulang ke Indonesia, kalau di keterangannya itu cuma 1 kali, tapi setelah pulang ke Indonesia, saya ketemuin si korban, saya ajak bicara, ternyata 11 hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.